Udah jam 2 ini. Waduh, jam 2. Macet gak ya? Lapar sih. Wah, kita berarti harus beli roti dulu ini. Iya, butuh kopi gak? Iya, Ngantuk pasti. kan? Iya, habis begadang. Udah Roti O. Iya, Let's go. langsung roti. Aduh, gimana ini? Tuh, rame Rame banget, kayak antri lagi. Nutut kayak. Nutut lah ya. Coba aku tanyain lah, coba tanyain. Yes. Sorry, Bu. Maaf ya, Bu. Maaf banget, Bu. Kami terlambat, Bu. Izinkan masuk ya, Bu. Iya, Bu. Kalian ini ya dari mana aja? Udah jam berapa ini? Nggak saya absen loh ya. Iya, Bu. Kita antri roti kopi, Bu. Kopi dua tadi ada kopi, Bu. Biar gak dimarahin dosen, mari kita kupas. Pelayanan yang cepat sangat penting bagi usaha makanan di lingkungan kampus, termasuk Roti O GKP Nano Kampus C Universitas Airlangga, yang tentunya mengalami variasi jumlah pelanggan, terutama ketika kegiatan pembelajaran dasar bersama atau PDB berlangsung. Perbedaan arus pengunjung antara hari PDB dan non-PDB mendorong perlunya analisis sistem antrian untuk mengetahui efisiensi pelayanan, waktu tunggu, serta kestabilan kinerja kasir. Oleh karena itu, penelitian kami dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada 25 November 2025, yaitu hari berlangsungnya PDB, dan 28 November 2025, hari non-PDB, pada 2 periode waktu, yaitu pukul 09.00 hingga 11.00 dan pada pukul 14.00 hingga 16.00, dengan mencatat waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, serta waktu selesai pelayanan setiap pelanggan. Analisis dilakukan menggunakan teori antrian untuk memperoleh laju kedatangan, laju pelayanan, panjang antrian, waktu tunggu, utilitas, dan model antrian yang sesuai, sehingga didapatkan gambaran mengenai efektivitas dan kapasitas layanan Roti O pada kondisi sibuk maupun tidak sibuk. Hasil penelitian kami yaitu yang pertama, disiplin antrian, yaitu FIFO, first in, first out. Pelanggan dilayani sesuai urutan kedatangan. Selanjutnya yaitu frekuensi pelanggan. Hasil penelitian kami, frekuensi pelanggan yang didapatkan yaitu Mas. Selanjutnya yaitu laju kedatangan atau biasa disebut dengan lambda. Hasil yang kami dapatkan yaitu kesimpulannya, pelanggan datang dengan frekuensi yang relatif rendah dan stabil. Rata-rata, satu pelanggan datang setiap 2-3 menit. Pada periode sore, terutama ketika PDB, memiliki kedatangan yang paling tinggi, sehingga menjadi waktu yang paling padat. Selanjutnya yaitu tingkat pelayanan atau biasa disebut dengan MIO. Hasil penelitian kami yaitu kesimpulannya, kecepatan kasir jauh lebih tinggi dibanding dengan kedatangan pelanggan. Kasir melayani satu pelanggan dalam kisaran waktu 40 hingga 60 detik, sehingga kapasitas layanan masih sangat memadai untuk menangani variasi kedatangan baik pada periode pagi maupun periode sore. Selanjutnya yaitu rasio utilitas atau biasa disebut dengan RO. Hasil perhitungan kami terkait rasio utilitas yaitu kesimpulannya, nilai RO untuk seluruh periode kurang dari 1, sehingga menunjukkan sistem yang sangat stabil. Pada PDB periode sore, memang paling sibuk, yaitu didapatkan RO sekitar 0,41, akan tetapi masih jauh dari kondisi overload. Artinya, kasir tidak bekerja pada kapasitas penuh dan masih memiliki ruang untuk menangani lonjakan pelanggan tanpa perlunya penambahan staf. Kemudian, untuk waktu tunggu rata-rata antrian atau WQ dari hasil penelitian kami yaitu
Kesimpulannya, pelanggan hanya menunggu 10 hingga 40 detik sebelum dilayani, sehingga bisa dikatakan sistem antrian roti O memiliki waktu tunggu yang sangat singkat. Dan hanya pada PDB sore saja yang terlihat sedikit peningkatan waktu tunggu, tapi masih di dalam batas yang sangat wajar. Kemudian, untuk waktu tunggu rata-rata dalam sistem atau W, dari hasil penelitian kami yaitu kesimpulannya, secara keseluruhan, total waktu dari datang hingga selesai pelayanan sekitar 1 menit hingga paling lama 1,5 menit dengan peningkatan waktu pada kondisi PDB sore masih tetap dalam batas wajar. Selanjutnya, panjang rata-rata antrian atau LQ dari hasil penelitian kami yaitu kesimpulannya, antrian sangat pendek, berkisar 0 hingga 0,2 orang paling panjang pada PDB sore, sehingga sistem mampu memproses pelanggan tanpa menyebabkan penumpukan. Selanjutnya, panjang rata-rata sistem atau L dari hasil penelitian kami yaitu kesimpulannya, rata-rata hanya ada 0 hingga 1 pelanggan dalam sistem, sehingga dianggap sangat longgar dan mampu menangani aliran pelanggan secara lancar. Selanjutnya, untuk model antrian yang cocok dari hasil penelitian kami, yaitu kesimpulannya, secara umum, roti O memiliki pola antrian yang sangat stabil di pagi hari dan lebih variatif di sore hari, namun tetap dapat dikendalikan oleh satu kasir. Jadi dari penelitian yang kami lakukan, sistem antrian pada roti O ini dapat dikatakan cukup stabil dan efisien, di mana pelanggan rata-rata hanya menghabiskan waktu 1 menit di dalam sistem dan waktu nunggu yang cukup singkat yaitu 10-40 detik. Namun di beberapa rentang waktu tertentu, contohnya di waktu PDB sore hari, terjadi penumpukan antrian yang cukup panjang dan menyebabkan pelanggan menunggu dalam sistem dan menunggu antrian lebih lama daripada rata-rata biasanya. Berdasarkan hasil analisis antrian dari Roti O ini, kami dapat menyarankan bahwa sistem pelayanan Roti O itu sudah sangat efisien dengan waktu tunggu yang sangat singkat dan utilitas kasir yang sangat rendah. Sehingga satu kasir itu sudah memadai dan tidak diperlukan penambahan staf. Kemudian pada periode PDB yang sore, itu menunjukkan tingkat kedatangan dan variasi pelayanan yang lebih tinggi sehingga diperlukan monitoring khusus seperti memastikan kesiapan kasir, kemudian ketersediaan stok, dan kelancaran alur antrean. Selain itu, standarisasi prosedur pelayanan pada jam sore dapat membantu mengurangi variasi waktu pelayanan. Kemudian secara keseluruhan, Roti O hanya perlu mempertahankan kinerja yang sudah baik sambil melakukan pemantauan ringan pada periode jam sibuk.